Oke, selamat malam. Pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai suku banyak. Jadi ini salah satu materi dari kelas 11 yang akan kita pelajari. Jadi suku banyak ini kita mempelajari mengenai perkalian atau pembagian daripada suatu suku. Entah itu berorder 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi suku banyak itu suatu persamaan bentuk bilangan berpangkat. Contohnya aja kita ambil di sini 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 5. Ini contoh seperti ini termasuk suku banyak dengan berorde 4, yaitu pangkat tertingginya pangkat 4. Ya. Sekarang ini. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa 5, 2, 4 dan ini merupakan koefisien dari masing-masing bilangan berpangkatnya. Jadi 5 itu koefisien dari bilangan yang berpangkat 4. Nah, kita sekarang sama dengan pelajaran seperti ini kita akan pelajari bagaimana cara membaginya. Kalau perkalian suku banyak itu cukup mudah, kita sudah sempat pelajari. Tapi sekarang bagaimana untuk membuat suatu pembagian dari suatu suku banyak. Nah, kita lihat pola yang akan kita pelajari di sini. Contohnya misalkan 17 dibagi dengan 3. Ini bisa kita peroleh bahwa 17 dibagi 3, kalau kita buat pembagiannya 17 dibagi 3 di sini 5, 3 kali 5 15. Nah, ini 2 ini sebagai sisa dan 5 ini sebagai hasil baginya. Hasil bagi. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa 5 sisanya 2. Atau bisa kita katakan bahwa 17 ini itu sama dengan 3 dikali 5 dikali hasil baginya ditambah 2. Ini sisanya, ini sebagai hasil baginya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil contoh yang sederhana. Misalkan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5, ini kuadrat, 2x kuadrat minus 1 dibagi dengan x minus 2. Nah, penyelesaian dari suatu persamaan seperti ini bisa kita gunakan dengan dua metode. Metode yang paling sederhana yang bisa kita buat yaitu metode bersusun ke bawah seperti ini. Lihat cara buatnya. Di sininya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Di sini kita bagi dengan x minus 2. Jadi yang akan dibagi di dalam kurung, yang pembaginya itu ada di sebelah luar. Nah, caranya sama seperti ini kurang lebih. Kita kali dengan berapa supaya x pangkat 3 ini habis. Berarti di sini x pangkat 2. Kenapa demikian? Karena x dikali x pangkat 2 di sini peroleh x pangkat 3. Berikutnya min 2x kuadrat. Ternyata ketika kita kurang, ini habis. Min 2x kuadrat minus jadi plus. Jadi ini juga habis. Dan diperoleh hanya bagian atas, tinggal kita turunkan ke bawah 5x min 1. Dan selanjutnya untuk ini kita tinggal ditambah dengan 5. Kenapa 5? X dikali 5 5x min 10. Nah, dengan cara yang sama ini bisa kita coret. Nah, min 5 dikurang min 10. Di sini min 5 dikurang jadi ditambah 10. Dapatnya di sini 9. Jadi yang ini sebagai sisanya, ini sebagai hasil
baginya. Jadi, nah ini contoh dari metode ini bisa disebut sebagai metode bersusun. Jadi pembagian dengan cara bersusun. Nah, kalau dengan cara metode yang berikutnya kita akan pelajari, yaitu metode Horner. Metode Horner. Nah, bagaimana metode Horner bisa kita gunakan? Cara sederhana, kita lihat dulu yang di sini X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 5X kurang 1 dibagi X min 2. Nah, kita lihat yang akan dibagi dengan X min 2. Kita buat dulu bahwa X minus 2 ini dibuat sama dengan 0. Maka X-nya di sini bernilai 2. Ini sebagai yang akan kita bagi. Kita buat semacam seperti ini. Nah, di atas ini kita taruh koefisien dari masing-masing bilangan berpangkatnya. Di sini koefisiennya 1 karena 1. Kalau tidak diberitahu di sini ada 1. Jadi kalau tidak tulis di sini 1. Jadi 1 di sini berikutnya minus 2, berikutnya 5 dan terakhir min 1. Nah, di sini tadi kita taruh X-nya bernilai 2. Jadi 2 ini bisa ditaruh di sini. Nah, ini tinggal kita turunkan 1 ke bawah. 1 dikali. Jadi yang bagian bawah sini selalu dikali dengan yang bagian sebelah kiri. Yang bagian nilai X-nya. Jadi 1 dikali 2, di sini dapatnya 2. Jadi artinya kalau dia naik ke atas, itu dikali dengan yang di samping. Nah, kalau ke bawah, itu selalu ditambah. Jadi kalau ke bawah, ini selalu kita tambah. Ini min 2 tambah 2, 0. 0 dikali 2, di sini 0. Bisa? Berikutnya sini ditambah. Jadi 5 dikali lagi 10 ditambah lagi 9. Jadi yang bagian akhir di sini ini sebagai sisanya. Jadi bisa kita katakan bahwa 9 itu sebagai sisa, sama dengan ini. Nah, hasil baginya tinggal kita lihat di bagian sini. Yaitu di sini tinggal kalau kita lihat ini di pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1, berarti pangkat 1 di bawahnya yaitu pangkat 2. Nah, berarti di sini hasil baginya sama dengan apa? X kuadrat yang di sini. Ini pangkat 2, pangkat 1-nya nggak ada, 0. Nah, berarti di sini yang pangkat 0-nya, ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Di sini tinggal ditambah dengan 5. Jadi ternyata hasilnya sama dengan cara bersusun. Tapi cara ini relatif lebih mudah. Kira-kira itu yang bisa dijelaskan dengan cara metode bersusun ke bawah dan metode Horner. Oke? Nah, ini bisa kita buat untuk peningkatan lebih lagi daripada seperti ini. Artinya begini, ini contoh lainnya lagi. Bisa kita hapus dulu. Ada beberapa contoh yang akan kita lihat yang lebih kompleks. Kita hapus dulu. Nah, contoh yang berikutnya kita lihat bisa di sini. Contoh lagi kita lihat. 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat minus 3x minus 8 dibagi dengan 3x ditambah 1. Nah, dengan contoh seperti ini yang ditanya di soalnya apa yang ditanya? Yang ditanya ini hasil baginya berapa dan sisanya berapa. Bagaimana penyelesaian seperti ini? Sama dengan cara itu ada 2 metode. Bisa kita menggunakan metode bersusun ke bawah dan yang kedua dengan cara Horner. Kita lihat dengan cara pertama, metode bersusun. Ini metode
susun ke bawah. Nah, susun ke bawah. Ya, metode bersusun atau metode susun. Nah, kita susun ke bawah. Sama caranya kita buat dulu yang bagian yang akan dibagi itu di dalam ini, yaitu 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat min 3x minus 8. Nah, dibagi dengan 3x plus 1. Nah, dengan cara sederhana kita lihat bahwa di sini 3x dikali berapa supaya hasilnya sama dengan 3x pangkat 4. Berapa? Nah, sama aja dengan 3x pangkat 4 dibagi dengan 3x. Dapatnya x dipangkatin 3. Jadi 3x dikali x pangkat 3, maka di sini diperoleh 3x pangkat 4. Berikutnya 1 dikali x pangkat 3, nanti di sini dapat x pangkat 3. Nah, dengan demikian sama seperti biasanya kita kurang ke bawah, ini habis. X pangkat 3 kurang juga x pangkat 3 habis. Yang ada di sini kita turunkan 18x kuadrat dikurang 3x dikurang 8. Jelas? Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan lagi. 3x ini dikali berapa supaya diperoleh 18x pangkat 2. Nah, di sini tinggal kita kali dengan 6x. Kenapa kita pakai 6x kuadrat? Karena 3x dikali dengan 6x akan diperoleh 18x kuadrat. Nah, atau dengan cara yang gampang, kita peroleh 6x di sini maksudnya diperoleh dari 18x kuadrat dibagi dengan 3x. Diperoleh dari 6x kuadrat. Jadi 16x kuadrat itu diperoleh dari 18x kuadrat dibagi dengan 3x ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah 3x dikali 6x jadi 18x kuadrat, tinggal ini 1 dikali dengan 6x. Tapi di sini ditambah 6x. Nah, kita kurang sama terusnya min 3x dikurang 6x jadi min 9x minus 8-nya turun ke bawah. Nah, selanjutnya 3x ini dikali berapa supaya diperoleh min 9x. Kita lihat bagian depannya aja, belakang tidak perlu dilihat dulu bagian depannya. Jadi sini tinggal minus 3. Nah, tinggal 3x dikali min 3 diperoleh min 9x. Berikutnya 1 dikali dengan minus 3, di sini dapatnya minus 3. Nah, tinggal kita kurang min 9x minus jadi ditambah, ini habis. Minus 8 dikurang minus 3, sama aja minus 8 ditambah 3 diperoleh minus 5. Nah, inilah yang disebut sebagai sisanya. Nah, yang ini sebagai hasil baginya. Hasil bagi. Nah, ini metode bersusun. Nah, berikutnya untuk metode Horner. Nah, ini harus diperhatikan. Seringkali ada kekeliruan yang dilakukan dengan metode Horner ini. Kita lihat kembali lagi, yang akan dibagi 3x min plus 1. Nah, ini kembali lagi harus dibuat menjadi 0. Jadi di sini 3x ditambah 1 dibuat sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 1 karena pindah ruas. Dan x-nya sama dengan min 1/3. Bisa jelas? Nah, dengan cara yang sama kita buat lagi dulu seperti tadi. Di sini min 1/3. Nah, kita masing-masing koefisien yang di depan x-nya, x pangkat 4, x pangkat 3 dan seterusnya kita buat urutannya. Jadi 3 itu koefisien dari x pangkat 4. Di sini koefisien dari x pangkat 3 1. Berikutnya 18. Berikutnya minus 3. Berikutnya minus 8. Nah, mulai caranya sama seperti tadi. 3 turun ke bawah. Ini hanya turunkan saja. Nah, untuk berikutnya kita kali. Dikali dengan bagian depan. Dikali, jadi 3 dikali dengan min 1/3. Dapatnya berapa? Min 1.
Berikutnya ditambah. 1 ke bawah, sekali lagi ditambah. Jadi ke bawah ini ditambah. 1 ditambah min 1, 0. Berikutnya dikali lagi dengan ini. 0 dikali min 1/3, dapatnya 0. Ke bawah lagi ditambah lagi. 18 tambah 0, 18. Berikutnya lagi dikali lagi. Dikali min 1/3. 18 dikali min 1/3, dapatnya min 6. Berikutnya lagi ditambah lagi ke bawah. Selalu ke bawah ditambah. Min 9. Min 9 dikali lagi dengan min 1/3, dapatnya berapa? 5 positif. Karena min dikali minus. Nah, terakhir ditambah ke bawah, dapatnya ini maksudnya dikali, dapatnya 3 di sini. Karena minus 9 dikali dengan min 1/3. Jadi dapatnya 3 positif. Minus kali minus. Dan ditambah ke bawah, dapatnya 5. Nah, ini yang disebut sebagai sisa. Jadi sisa pembagiannya itu yang bagian akhir. Nah, lalu hasil baginya bagaimana? Hasil baginya tinggal kita lihat. Hasil bagi. Perhatikan di sini. Harus ada yang, jangan sampai keliru. Jadi dari hasil yang ada ini, kita buat dulu 3. X pangkat berapa? Tadi lihat. Dari pangkat 4 dibagi dengan pangkat 1. Pasti di sini akan menjadi pangkat 3. 1 di bawahnya. Karena pangkat 4 dibagi pangkat 1. Berarti 4 dikurang 1. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi 4 kurang 1, 3. Jadi pangkat ketiganya, hasil baginya pangkat 3. Di sini berikutnya tidak ada 0. Jadi artinya pangkat 2-nya tidak ada. Berikutnya pangkat 1 berarti ditambah 18x. Berikutnya min 9. Jadi pangkat 2-nya tidak ada. Nah, tapi jangan lupa, karena di sini ada di depan yang dibagi, di sini ada 3. Ada 3x plus 1. Jadi ada 3 di depan x ini yang dibagi. Maka hasil bagi dari perhitungan Horner ini semuanya harus kita bagi dengan 3. Sesuai dengan koefisien yang ada di depan x yang dibagi. Jadi hasil baginya sama dengan x kuadrat ditambah 6x dikurang 3. Inilah hasil baginya. Jadi sama dengan metode yang bersusun dan metode Horner. Saya kira itu yang bisa kita pelajari. Nah, tapi ingat lagi, sekali lagi, bahwa untuk pembagian seperti ini, ini hanya untuk yang dibagi dengan X. Jadi hanya untuk yang dibagi dengan pangkat 1. Kalau dibagi pangkat 2 itu ada metode yang akan lebih kompleks lagi. Nanti akan dibahas kemudian. Nah, ada hal yang harus diperhatikan juga di sini. Ini kira-kira sudah jelas, bisa kita hapus. Ini hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang seringkali membuat orang salah. Ini harus sangat-sangat diperhatikan. Contohnya, contoh yang sederhana kita lihat di sini. 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3. Kita bagi dengan di sini x minus 2. Yang misalkan kita ditanya hasil baginya berapa dan sisanya. Nah, ini harus diperhatikan. Kembali lagi untuk cari nilai x yang sederhana, dari sini kita lihat x minus 2. Jadi x minus 2 ini kita buat dulu sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2. Ini yang utama. Nah, yang berikutnya ini yang seringkali orang salah. Perhatikan. Selalu di sini 2-nya taruh di samping kiri. Nah, yang di sini kita lihat ada pangkat 4. Nah, pangkat 3 tidak ada. Jadi artinya kita buat dulu di sini 5. Nah, yang berikutnya 0. Karena pangkat 3-nya nggak ada, berarti dilewatin. Jadi pangkat 5 itu koefisien dari x pangkat 4. Karena pangkat 3 tidak ada, x pangkat 3 tidak ada, makanya tulis 0. Berikutnya baru angka 2.
Dan berikutnya terakhir yang ini koefisien dari X pangkat 2, pangkat 1-nya nggak ada, berarti 0 lagi. Nah, dan terakhir yang tidak ada X-nya itu artinya dia X pangkat 0, itu dia minus 3. Kurang lebih begini. Jangan sampai lupa, jadi ini sesuai dengan koefisien dari pangkat-pangkat yang ada. Nah, kita lanjutkan penyelesaian sama seperti tadi. Jadi 5 turun ke bawah. Ini jadi yang pertama selalu diturunkan seperti biasa. 5 kali 2 dikali ke sini jadinya 10. Di sini ke bawah turun, ini selalu dikali. Jadi 10. Berikutnya lagi dikali. Jadi berapa? 20. Ke bawah lagi ditambah. Jadi ke bawahnya selalu. Kalau yang ke bawah ini selalu ditambah. Jadi berapa? 22. Berikutnya lagi berapa? 44. Betul? 5 turun dikali ini 10. Turun 10. 10 kali 2 20. 22 dikali ini 44. Di sini 44 ditambah, ke bawah ditambah. Terakhir dikali lagi dengan ini 88. Terakhir ditambah lagi jadi 85. Nah, inilah sisanya. Ini sisanya 85. Nah, yang di sininya sebagai hasil bagi. Hasil baginya jadinya 5 X pangkat, kita lihat ini pangkat 4 dibagi dengan pangkat 1. Berarti pangkatnya turun 1. Karena ini 1, ini pangkat 4. Berarti kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 4 dikurang 1, 3. Jadi ini pangkat 3. Nah, ditambah 10X kuadrat ditambah 22X ditambah 44. Ini sebagai hasil baginya, ini sebagai sisanya. Saya kira demikian yang kalian harus tahu, prinsip-prinsip dasar seperti ini. Ya, nah, lalu bagaimana kalau kita pembagian yang lebih kompleks? Mungkin kita akan bahas satu materi sedikit mengenai pembagian ini dulu. Nah, coba kita lihat contohnya yang lebih kompleks sedikit. Kalau tadi kita hanya bagi dengan X, yaitu pangkat 1. Sekarang kalau dibagi dengan pangkat 2, bagaimana hasilnya? Coba kita lihat sama-sama. Hapus dulu. Nah, contohnya kita lihat. Di sini kita ambil aja contoh lagi, tapi untuk bilangan. Jadi ini X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 min 2X ditambah 5X dikurang ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat min X minus 2. Nah, yang ditanya di sini hasil baginya berapa dan sisanya berapa. Bagaimana? Ada dua metode juga yang bisa kita gunakan. Metode yang pertama, metode apa? Metode bagi bersusun. Seperti yang tadi kita sudah pelajari. Sama, kita bagi dulu 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 2X ditambah 5X plus 1. Nah, kita bagi dengan X kuadrat min X minus 2. Nah, kembali, berarti di sininya X pangkat 2. Kenapa demikian? 2X pangkat 2. Kenapa 2X pangkat 2? Karena X kuadrat dikali dengan 2X pangkat 2, di sini 2X pangkat 4. Bisa jelas? Berikutnya, ini min 2X pangkat 3 dikali. Tujuannya kita kali pakai 2X kuadrat supaya hasil kalinya sama dengan 2X pangkat 4. Supaya bisa habis. Ini dikali min 2X pangkat 3
Ini min 2 dikali 2x kuadrat jadinya min 4x kuadrat. Bisa kita kurang dulu. Ini habis. Ini sama ini 3x pangkat 3 dikurang dengan min 2x ini, jadi minus jadi 5x pangkat 3. Ini x pangkat 2 di sini x doang. Berarti di sini dikurang jadi sini jadi plus 4x kuadrat. Yang di sini ini yang x min x 2x-nya tinggal turun ke bawah. Min 2x. Oh, maaf. Di sini ada x kuadrat. Sorry. Ininya harus soalnya dari min 2x pangkat 2. Jadi tadi di sini kita kurang, di sini setelah pangkat 3 pangkat 2 dulu, berpangkat 1. Jadi ini di sininya ada pangkat 2 ya. Tadi soalnya tadi ada keliru. Nah, jadi di sini kita ulang lagi sedikit. Ini min 2x pangkat 2 udah dikurang dengan min 4x pangkat 2. Jadi min 2x kuadrat minus. Jadi sini positif, min 2 ditambah 4. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1. Oke, jadi sini diperbaiki tadi sedikit. Di sininya 2x min 2x pangkat 2. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini pangkat 2, berikutnya kita ditambah berapa di sini supaya bisa habis di sininya. Nah, cara yang mudah, 5x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Berapa dibagi? Ini bagi ini. Ya, diperoleh 5x. Sehingga x pangkat 2 dikali dengan 5x di sini diperoleh 5x pangkat 3. Berikutnya min 5x kuadrat. Ini min 10x. Nah, kita dikurang. Ini habis. 2 dikurang x kuadrat dikurang min 5x kuadrat, jadi ditambah. Jadi sini 7x kuadrat. 5 dikurang-kurang jadi plus 15x. Ini turun jadi plus 1. Berikutnya di sini pasti ditambah berapa? Di sini tambah 7. Udah pasti karena 7x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, sisanya 7. Hasil baginya 7. Sehingga x kuadrat dikali 7, jadi sini 7x kuadrat. Ini min 7x dan min 14. Nah, kita kurang. Ini habis. 15x dikurang-kurang. Jadi ditambah 15x ditambah 7x jadi 22x. 1 dikurang min 14. Jadi 1 tambah 14 jadi plus 15. Ini sebagai sisa. Nah, yang ini nih sebagai hasil bagi. Mana? Sudah jelas? Oke, ini dengan cara bersusun. Nah, sekarang dengan cara Horner. Nah, cara Horner yang bisa kita pakai. Cara Horner dengan syarat bahwa yang mau dibagi itu bisa difaktorkan. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan, kita harus pakai metode yang lain lagi yang nanti akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang ini kita bisa pecah, diuraikan menjadi x minus 2 dikali dengan x ditambah 1. Ini pefaktorannya seperti ini. Bisa kan kalian uraikan di mana hasil kalinya minus 2 tapi hasil jumlahnya, dan di sini bisa kita lihat diuraikan seperti ini. Pefaktoran. Nah, sama kita buat dulu sama dengan 0. Kita buat dulu jadi x sama dengan 2. Ini x satunya. X 2 nya yang ini jadi min 1. Mana yang mau dikerjakan duluan? Bebas. Kita ambil dulu yang ini misalkan. Kita buat dulu. Set. Jadi ada 2 tahap. Kita buat dulu 2 dari sini. Koefisien dari x pangkat 4. Berikutnya 3. Berikutnya min 2.
berikutnya 5, dan terakhir 1. Kita masukkan dulu angka 2 di sini. Yang X1 kita pakai dulu. Di 2. Turun ke bawah. 2, sama caranya seperti yang tadi. Ini 2-nya diturunin. 2 kali 2 dikali sini. Jadi berapa? 4. Berikutnya 7. Tambah. Ini yang ke bawah selalu ditambah. Sini tambah. 7. Berikutnya dikali 14. Ke bawah ditambah. Berapa? Ya, 12. Dikali lagi 24. Berikutnya lagi ditambah lagi ke bawah 29. Dikali lagi. Berarti berapa? Ya, 58. Ke bawah ditambah 60. Ini tahap yang pertama. Kita buat lagi yang tahap yang kedua. Karena di sini ada 2 kali pembagian, dibagi ini dan dibagi yang X-2 dan X+1. Di sini dibuat min 1. Ke bawah 2. 2 kali min 1. Ini turun ke bawah biasa, dikali dengan min 1 dapatnya min 2. Berikutnya di sini 5. Berikutnya lagi dikali lagi dengan yang di sini minus 5. Berikutnya di sini 7. Berikutnya dikali lagi dengan min 1, dapatnya min 7 ya. Berikutnya sini 22. Nah, jadi dengan cara yang sederhana bisa kita lihat bahwa yang hasil baginya di bagian sini. Kita lihat, ini pangkat 4 dibagi dengan pangkat 2. Sama seperti tadi katakan, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi 2. 4, pangkat 4 dikurangi dengan 2. Karena dibagi, pangkatnya dikurangi 4, kurang 2, 2. Jadi di sini kita peroleh 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Ini sebagai apa? Hasil baginya sama ternyata. 2x pangkat 2 plus 5x plus 7 sama hasilnya. Nah, untuk cari sisanya, nah ini yang harus diperhatikan. Untuk sisanya, caranya bagaimana? Caranya yaitu pertama, ini 22 dulu. 22 dan dikali dengan di sini yang dibagi, yang di sini kan yang dibagi ini X-1 di sini diperoleh dari X plus 1. Jadi di sini tulis dulu X plus 1. Sebentar, X-1 sebentar. Di sini 22. Sebentar. 62. Oke. 22 X plus 1 ditambah 60. Ya, di sini 60 22. Oke, perhatikan. Di sini sisanya 22 X tambah 15. Bagaimana kita peroleh ini? 60 22 yang ini ya. Oke, 22 122 dikali dengan di sini hasil yang ini X minus 2 dulu. Dari mana X minus 2? Jadi yang hasil yang terakhir ini dikali dulu dengan pembagian yang pertama. Yang dibagi di sini X minus 2, baru ditambah dengan 60. 60 ini sisa yang terakhir, yang di awal ditulis di, yang di awal ditulis di bagian terakhir. Jadi sini kita peroleh 22x ya, dikurang 44 ditambah 60. 22 coba, jadi 22x dikurang X minus 2 ditambah 60.
360. Coba. Wah, ini coba pause dulu. Ya. Oke, tadi ini ada salah keliru perhitungan. 1 ditambah 58 di sini 59. Nah, ini tadi ada yang keliru di sini 59. Nah, jadi sini 22 yang di sini dikali dengan yang pembagian yang pertama. 2 ini kan diperoleh dari X minus 2. Jadi 22 dikali X minus 2 yang di sini baru ditambah terakhirnya yang 59. Jadi yang sisa yang pertama ditaruh di sini itu kita tulis di bagian akhir di sini sebagai sisanya di bagian akhirnya. Jadi diperoleh 22x dikurang 44 ditambah 59. Nah, disederhanakan lagi menjadi 22x di sini ditambah berapa di sini? 15. Ternyata sama dengan ini bagian sisanya sama dengan yang di sini. Kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk suku banyak nanti untuk yang lebih kompleks lagi, yang lebih menarik lagi akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.